غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Tadi 10 Muharram seharusnya Asyura yang kemudian oleh orang Jawa digawe gampang suro yang sehingga 1 bulan Muharram namanya bulan Sura, padahal suro itu hanya tadi itu tanggal 10. Tapi karena puncak daripada bulan Muharram adalah Asyura, maka mengingatkan kepada kita seluruh orang Jawa untuk lebih memperhatikan apa itu amaliyah yang patut kita lakukan pada 10 Muharram, yang antaranya menyantuni anak yatim. Saya sudah ya, kemudian panjenengan yang belum ini monggo nanti besok melakukannya atau malam hari ini monggo melakukannya ya. Tapi kan yang namanya yatim ada batasan umur. Saya punya 2 ponakan, yang pertama itu dia SMP kelas 2, satunya SMK lulus. Maka yang SMK lulus ini sudah bukan lagi yatim, yang SMP ini masih yatim. Sehingga kemarin saya berikan semua ke dia yang masih yatim. Ya, karena yang SMK lulus itu kan berarti sudah usia produktif, yang dia itu apabila bekerja tidak malas akan menghasilkan. Malam hari ini monggo nanti kita bahas bersama-sama mengenai kewajiban kita untuk melakukan ihsan kepada anak yatim, yang nanti monggo apabila kemudian dilembagakan. Seperti halnya Muhammadiyah itu punya banyak panti asuhan, NU Muslimat itu juga demikian. Saya sendiri ada punya panti asuhan 2 di kota, di Tegal Selatan dan di Tegal Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi wa ilaihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang usap sirai bocah yatim karena melas, maka Allah akan menulis satu helai rambutnya ya, itu satu kebaikan dan akan menghapus satu kesalahan dan akan mengangkat 1 derajat. Tapi pengertian ngelus-ngelus rambutnya ya orang mau ngelus-ngelus toh ya, harus kita santuni, kita beri. Muharram merupakan dari bocah yatim, monggo selama bulan Muharram ini panjenengan ya, kalau itu tadi saya sudah ya, ini monggo untuk yang belum, walaupun bocah yatim siji, tapi terutama kita punya saudara ya, ponakan atau siapa itu yang terutama itu. Sapa wonge sing ngrawat bocah yatim. Bocah yatim kita ambil di rumah kita. Dan ada hadis lain bahwa rumah yang terbaik dudu sing umai mewah, umai anak kolam renangnya dan sebagainya, tetapi rumah yang di dalamnya ada anak yatim, yang oleh si punya rumah itu bahwa si bocah yatim digawe apik, diperlakukan secara baik. Sebaliknya, sejelek-jelek rumah adalah rumah yang di situ ada anak yatim tapi dilarang. Berarti rumah yang paling apik apa? Panti asuhan. Ya. Kalau panti asuhan itu memang sudah trennya di mana-mana itu surplus. Jadi orang itu pada datang ke situ, sama mobil, berapa mobil untuk menyantuni di situ.
Ya, sehingga yang tepat itu bukan kepada panti. Jangan memberi bukan kepada panti, tapi kepada persorangan langsung. Bocah yatim di kampung kene digoleti itu kemudian disantuni. Dan tadi menyantuni bukan hanya bulan Muharram, tapi setiap hari kalau bisa. Ya. Siapa wonge sing rawat bocah yatim dalam satu rumah, dari yatimnya orang yang beragama Islam, ya wong tuane ke Islam, sehingga mangan bareng, nginum bareng, sampai kemudian dia itu usia produktif, bisa lulus duit dewek, maka Allah mewajibkan orang itu masuk ke dalam surga mesti. Kecuali apabila dia melakukan amalan yang tidak diampuni oleh Allah. Ya, monggo. Tapi kan itu dua anak yatim ponakan saya itu dulu mau satu karena karena apa COVID sehingga nggak masuk dari terus enggak lagi. Sehingga ini orang ini. Ya, jadi upayakan kita itu punya rumah yang di situ ada anak yatim. Suka ngopeni bocah yatim daripada ngopeni asu, ngopeni kucing, yang ngopeni manuk, ngopeni apa maning. Orang-orang sebagian seperti itu. Ganggu openannya, gua kewan-kewannya bius pi. Nah, kalau bisa dua-duanya, ya. Terus ini lagi ada, tapi lanjutan dari di sini. Barang siapa yang Allah Ta'ala ngilangi kemampuan melihatnya, matanya digawe picek nih Gusti Allah, ya. Tapi dia bersabar dan dia mencari ridho nih Gusti Allah. Malah ada hadis lain, barang siapa yang gandeng wong picek sampai berapa langkah, maka dia masuk surga yang gandeng itu. Nah, apalagi yang digandeng wong sing picek ya, sapa wong sing digawe ilang matane sehingga ora bisa weruh Allah, tapi dia bersabar dan dia mencari ridha Allah. Dan adalah kan bahwa untuk Pemkot itu punya program menolong mereka orang-orang yang dalam keadaan tidak perawasan. Kan di depan toko pertokoan itu kan anak sing jeglek-jegluk. Itu yang dimaksudkan si wong sing matane ora weruh kan kuwe. Nganggo tongkate oke. Ya, Anda berarti mengikuti itu. Ya, anak jegluk-jeglukan itu yang kasar-kasar itu loh. Ya, penutup tutup paping tapi sing kasar-kasar. Itu maksudnya pembuat jalan katakan gantine paping itu begitu. Ya, dibuat sedemikian rupa khusus untuk mereka yang orang perawasan. Ya, jadi monggo jenengan ke balik monggo lagi wong sing ora weruh matane terus gandeng nanti jeneng langkap. Ya. Gandeng telim. Anak gitu. Siapa tadi? Ya, itu orang yang picek itu juga begitu. Dia Allah wajib memasukkannya ke dalam surga pasti. Kecuali manakala dia melakukan dosa yang tidak bisa diampuni, yakni syirik. Datang seseorang kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW wadun mengenai atau seati orang gelem dinasehati kecentok sacuil ngamuk. Nah, itu kan atau sehati. Kata Nabi, ya monggo kamu datang kepada anak yatim kemudian rambutnya diusap tapi kemudian diberi makan. Jadi datang, bukan si bocah yatim diundang kelas. Aduh topan dikono oleh piraha ora ya runtungan terus ngunti sawin-win ajaran pirang-pirang ya. Terus sebaiknya kita datang ke sana. Terus kan melihat kondisi rumahnya bagaimana. Ya lah, ini saya punya teman di Jakarta itu punya
saya oleh adine Mbak Yuni Habibi. Ya, Mbak Yuni Habibi. Mbak sampai itu saya lupa ya. Nah itu ketika ada masalah-masalah problem-problem yang menimpa Mbak ini, Mbaknya Habibi itu, dia datang ke panti asuhan terus mau beger. Tapi memang saya pernah dulu itu memberikan ya sedekah ya kepada seseorang bisa kayak los gitu ya. Bisa kayak rasanya bisa serong los enak teman. Jadi sehingga betul manakala ada pernah terjadi orang harus bebas atau apa itu jantungnya ya, kemudian lah atau juta suka mengumpulna wong-wong fakir miskin baik itu kumpulna ya. Kemudian saya kira terjadi yang pernah menimpa pada saya los sehingga terus jantungnya sehat tanpa harus operasi gitu. Jadi artinya manakala kita memberikan sedekah tepat sasaran itu memang bagi kita sendiri merupakan satu kenikmatan. Ya. Nabi ditanya mengenai dosa-dosa besar. Ada 9. Di antaranya adalah makan harta benda anak yatim. Jadi hati-hati panti asuhan yang diamanati oleh orang banyak penggunaannya. Ini yang saya lihat ada beberapa panti asuhan yang tidak amanat, tapi terus menerus orang nggak mau tahu. Ya sehingga dia berefek. Yang efek itu dari penggunaan harta benda yang ijabnya nyilih, tapi kan nyilih semua di balak-balak. Fasilitas panti dipakai-pakai. Ya, ini efeknya ini saya lihat begitu. Jadi memang bahwa ngopeni bocah yatim secara baik itu kita akan memperoleh balasannya berupa pahala langsung spontan di dunia. Juga sebaliknya manakala menyakiti anak yatim, mendolimi anak yatim, ya kemudian mengambil haknya anak yatim, itu spontan sanksi hukumnya di dunia. Jadi harus sangat hati-hati. Ya. Tadi alhamdulillah juga saya sebagai kepala sekolah nyantuni kira-kira dari 50 atau berapa. Selanjutnya ada 6 dosa yang tidak ada taubatnya, yang diantaranya adalah memakan harta benda anak yatim. Innalladzina yakuluna amwal yatama zulman innama yakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Orang yang memakan harta benda anak yatim biasanya kan orang tua asuh. Ya termasuk panjenengan ini selaku orang-orang yang ditahlilan itu juga begitu. Ya supaya diatur mereka-mereka yang yatim, jangan diambilkan harta benda dari yang yatim itu, tapi yang urunan tahlilan adalah mereka yang dewasa. Ya, harta bendanya anak yatim jangan diambil untuk tahlilan. Dan apalagi itu tadi yang orang tua asuh yang terus menggunakan harta bendanya anak yatim ini sembarangan, fasilitas semua dipakai. Ya malah kadang disingkirkan itu anak yatimnya. Nah ini berbahaya, dosa yang tidak bisa diampuni. Kemudian ini ada hadis lain hal tidak kaitannya dengan yatim. Barang siapa yang punya 3 anak perempuan, kemudian dia mulang tata krama, ya memberikan nafkah kepada mereka 3 anak perempuan sampai 3 anak perempuan itu meninggal, atau 3 anak perempuan itu kemudian umah-umah, ya sampai kepada dewasa kemudian umah-umah, ya atau sampai kepada dewasa tapi orang umah-umah nanti ninggalin umpama begitu.
Ya, maka itu juga sama aujaballahu lahul jannata al-batata. Allah wajib memasukkannya ke dalam surga pasti, kecuali manakala dia melakukan dosa besar. Nah, kemudian ada orang berbilang, saya punya 2 anak perempuan sih bagaimana? Ya 2 ya juga sama bisa gitu. Jadi surganya merupakan kebahagiaan bagi kita panjenengan 2 anak wadon loro telu diopeni yang betul-betul. Tapi bahwa ngopeni bocah wadon luwih angel daripada bocah lanang. Harus kita menjaga seketat mungkin sampai kepada kepelaminan dalam keadaan benar-benar ting-ting. Nah, itu kan sulit sekali. Sehingga para habaib ini anak perempuan menikah pada usia dini, ber-SMP, ber-SMA langsung nikah, itu yang mereka lakukan. Ya, tidak kayak macam kita orang Jawa ini salah besar ini. Wong Jawa salah gede. Ya, panjenengan 2 anak, ya di sekolahan yang luar kota, ngekos ning ana, ngontrak ning ana, kuliah ning luar kota, ngontrak ning ndi. Ya saya sendiri saya kepengen anak saya itu kuliah di mana, tapi dilalai orang diterima terus. Bahkan teman saya yang adik anak buah saya di pesantren menjadi dekan, ya tinggal setumpuk itu, tinggal 40 atau berapa di nominasi diterima, tinggal persyaratan administrasi lah. Nah saya ngomongnya keliru mengenai masalah pola gaji. Ayo terima, dilalai. Iya ya, kena gue pelipur lah. Coba kan anak penyong kabel apa siji-sijian di rumah, stres dia. Ya, dan anak perempuan itu harus memang dijaga ketat. Ya ini rumah juga kena gue dicap guyon, itu kan satu kenikmatan. Ya, jadi jangan bersyukur manakala 2 anak wadon, anak wadon bukan gue apa? Ya anak wadon malah ini apa? Kita bisa diopeni ya. Anak lanang kan gantung orang itu, kan anak wadon kan memperhatikan ke kita. Para hadirin Bapak dan Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya anak yatim manakala di Kamplang, di Jawa, di Jambak, ya maka aras itu akan bergoyang. Aras bergoyang ada beberapa macam sebab. Di antaranya suami menjatuhkan talak kepada istrinya, itu aras bergoyang. Bagaimana tidak? Nah, nanti anak-anaknya bagaimana? Itu kan semberawut, berpenghubung, yang sehingga kemungkinan menjadi anggota apakah? Pang. Ya, pang itu pangsiun gitu. Tapi pang. Ya. Inilah. Apabila seorang suami menjatuhkan talaknya kepada istri, itu aras bergoyang. Berarti dia bangsa pengadilan agama dia nggak kasih kokoh walaupun nganggo konstruksi kuat ini karena bergoyang terus ya. Ini. Nah, demikian pula manakala anak bocah yatim dilelara, itu aras bergoyang, berguncang. Ya, tapi berguncangnya karena menangis. Yang bocah yatim orang menangis ya dan orang. Tapi kan menangis ada 2, menangis yang ditahan dalam hati, menangis yang memang gembrot. Ya, Allah kemudian bertanya kepada malaikat, hei malaikatku, siapa sing gawe nangis maring bocah sing tak gawe ilang lunga abae, sing nyong gawe lunga abae. Ya, digawe lunga, dilebokna ning diumpetna ning apa debu ning yang ibu bulan. Ya, perkataan Allah seperti itu bahasanya. Ya, jadi berarti yang namanya wong mati kowe mung lunga terus umpetan ning lemah gitu. Ya. Nah,
berarti kan nanti wong umpetan kan ora suwe kok metu maning. Ya, kemudian para malaikat menjawab, hei Tuhanku, orang ilmu atas kami, ya karena engkau adalah zat yang lebih mengetahui. Kemudian Allah mengatakan, saksikanlah hei para malaikat bahwa barang siapa seseorang yang membuat puas kepada bocah yatim, nah ini membuat puas kepada bocah yatim, berarti kan kebutuhannya dicukupi, dipolna, jaluk apa. Jadi monggo lah, saya panjenengan punya bocah yatim, ya ponakan atau siapa, terutama ketika beda dipenuhi tumpakan sambuhe saya jaluk apa baik, sehingga apa itu lo seneng bangga, nah ini ya maka Allah akan bangga kepada kita, maka Allah akan ridho kepada kita. Ridho itu kan berarti puas, bangga kepada kita. Radhiyallahu anhum wa radu an. Yang mendapatkan keridhaan dari Allah dalam Al-Qur'an itu hanya para sahabat. Lah kita kepada para sahabat tingkatan kan jauh sekali, 1400 tahun yang lalu itu kan jauh sekali, tetapi kita bisa memperoleh ridho Allah. Ya kalau kita dapat ridho Allah, insya Allah nanti orang tua juga meridhoi kita. Nah itu dengan cara monggo kita punya nyari bocah yatim, terus diopain di sing saporete, terutama ketika badanan dipenuhi seluruh kebutuhannya, pakaian, tas, apa-apa, sehingga bocah marem, nah itu jangan akan mendapatkan kemareman dari Allah. Ya. Lah setiap tahun, ya setahun sekali cukup. Ya wong sudah mendapatkan ridho Allah. Nah, kalau lebih lanjut mau setiap tahun lebih baik. Ya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Daud, "Dediyo sira maring bocah yatim kaya wong tua sing welas asih." Ya, ketahuilah bahwa setuhune engkau menanam, demikian juga engkau akan memanen. Yang tadi memanennya itu spontan di dunia. Ya, itu tadi yang saya bilang bahwa Muhammadiyah itu punya banyak pantai asuhan. Nah, NU di sini punya pantai. Nah, kemudian ketika Muhammadiyah mengadakan santunan, kita sebagai NU sudah memberikan santunan apa belum? Atau gabungan itu mampu? Ya, tetapi itu tadi bahwa yang paling utama adalah yang masih saudara, sebagai ponakan, sebagai pernah apa, sebagai tetangga, ya. Dan hadis yang sangat terkenal, saya dan orang yang berkenan merawat bocah yatim, tapi yatim yang muslim di surga nanti akan seperti dua jari telunjuk dan jari tengah. Kita akan bertetangga dengan orang yang punya kunci surga, yakni beliau Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada lagi orang yang berkenan ngopeni bocah yatim dan memperhatikan janda. Janda yang dimaksud bagaimana ya? Janda sing anaknya yatimnya akeh. Seperti Kanjeng Nabi itu menikah dan istrinya Kanjeng Nabi itu 9, mayoritas ya semuanya adalah janda. Ya kecuali Sayyidatina Aisyah yang usianya masih belia, tapi yang lain adalah janda, dan janda tua, dan janda yang banyak anak. Gitu. Ya, jadi kalau kita mau meniru nyumpan bojo sana kayak Kanjeng Nabi ya monggo, tapi golek randa sing tua, sing ngorayu, sing ora mayu, sing anaknya pirang-pirang. Gitu.
Apabila kita melakukan dua hal ini, ngopen ibu yatim lan memperhatikan kesejahteraan janda, ya, maka nanti kita akan memperoleh naungan yaumul qiyamah saat mana tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Jadi bahwa kita nanti akan saat mana di padang mahsyar masuk ke ruang VIP, yang berarti apa itu ISIS, berarti apa itu sejuk, ya, makanannya ada, minumannya ada, tidak sebagaimana yang lain yang di luaran sana, yang dimana mereka itu apa itu kepanasan, sembromong lan tumpuk-tumpuk, ya, tumpuk-tumpuk, karena yang nempel kepada bumi, yang nempel kepada tanah itu jarang sekali. Ya, yang keringatnya mereka itu sampai membanjiri sehingga sampai kepada dengkul, sampai kepada wudel, sampai kepada bulu. Dan itu berlangsung 40 tahun. Ya, tapi manakala kita berkenan memperhatikan kesejahteraan bocah yatim, kesejahteraan janda sing anak pirang-pirang, itu tadi ya, akan memperoleh naungan yaumul qiyamah. Ya sudah, segera itu monggo pertanyaan disampaikan. Ini prakteknya ada ya di dalam bulan Muharram. Panjenengan sudah santunan apa belum? Apa mau santunan nanti kapan? Hari Minggu ya. Ya monggo. Ya panjenengan yang belum urunan itu mau supaya urunan. Ya pirang-pirang orang kudu akeh. Tapi itu tadi dicari ya, panjenengan punya sedulur mana yang ada punya anak yatim. Monggo, ada pertanyaan apa? Bentar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kriteria yatim dalam usia tadi SMP ya? Ya. SMP. Nah, sekarang ya gini, yatimnya itu misalkan ibune mojo maning dan itu mampu. Ya. Yatim ada punya usia. Yatim itu hanya status. Yang namanya yatim adalah ditinggal bapaknya. Dan kenapa yatim yang ditinggal bapaknya itu harus kita santuni? Karena yang namanya di Saudi itu yang bekerja hanyalah laki-laki kaum boten kerja. Yang jenengan untung oleh wong Jawa. Ya, jenengan duwe pembantu pirang-pirang ngunggahi dewek. Isa-isa dewek. Pembantune dewek-dewek maksud itu. Ya kan pembantune kan wis pembantu langsung kayak gue ya nyusoni itu bukan kewajiban suami, bukan kewajiban istri, bukan kewajiban ibu, tetapi kewajibannya wong lanang. Sehingga di Saudi ya yang nyusoni adalah di kampung, anak bayi itu dibawa ke kampung ya gitu. Jadi hanya kewajiban makan karo lahir nanti. Sehingga di sana yang namanya perempuan itu merupakan ratu, hanya ngurusi kasur, orang kayak macam wong Tegal, wong Jawa, dapur, kasur, sumur, apa namanya? Lumpur. Ya, sama ya. Lumpur. Ya kalau hukum Islam yang sesungguhnya adalah hanya kasur, nah dapur lah sama nih kasur. Bahkan nyusoni bayi ini beli wajib gitu. Jadi yang bersyukur jadi wong Jawa jenengan wong Jawa terus kangarang kepengen nulis syarifah sampai dibentuk ya biji nafsune hebat men ari ngundang mung arane tok walaupun syarifah ngundang arane tok. Karena memang karakternya wong Arab itu seperti itu. Ya,
dan para perempuan itu merupakan raja di sana. Ya, jadi yatimnya di sana adalah yang ditinggal mati bapaknya, maka